Petugas langsung mengevakuasi tubuh MA, bocah berusia 5 tahun dari dalam kolam di lokasi Taman Wisata Umbul Square, Desa Glonggong, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Petugas evakuasi juga sempat lakukan pertolongan pertama, kemudian korban dibawa ke rumah sakit. Namun sayang, korban akhirnya meninggal dunia. Peristiwa bermula saat rombongan PAUD Tambak Romo bersama siswa dan orang tua berekreasi ke Umbul Square. Anak-anak dibebaskan bermain didampingi orang tua masing-masing. Diduga sang anak lepas dari pengawasan. Tidak didamping oleh orang tua. Jadi sebenarnya ini kan di kolam bawah. Kolam bawah ini kan hanya sekitar 40 cm. Nah, tidak tahu bagaimana tiba-tiba anak ini sudah masuk di kolam dalam ini. Kolam dalam ini sekitar 120. Tapi kalau anak TK yang jelas tidak jajak ngomong. Dari dugaan sementara ini murni, ya, murni bukan karena ada kekerasan. Usai divisum di Rumah Sakit Dolopo, Madiun, jenazah langsung dibawa ke rumah duka di Ngawi, Jawa Timur. Selamat datang, selamat bergabung di iNewsroom. Di sini kami akan berdiskusi berbincang mengenai isu-isu fenomenal, kontroversial, dan krusial yang menjadi sorotan bersama saya, Abraham Silaban. Pemirsa, hujan deras pagi tadi membuat sejumlah ruas jalan di Jakarta Selatan tergenang. Ketinggian banjir mencapai 40 hingga 50 cm, membuat arus lalu lintas dari Kebayoran Lama menuju Ciledug terputus. Para pengguna jalan ini terpaksa harus berjalan kaki menembus banjir di Jalan Ciledug Raya, Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Akibat banjir setinggi 40 cm ini, petugas menutup arus lalu lintas mencegah pengguna jalan agar tidak nekat menerobos banjir. Bagi mereka yang nekat, kendaraan pun langsung mogok hingga terpaksa harus didorong. Akibatnya kemacetan panjang di kedua arah tak terhindarkan. Curah hujan yang tinggi membuat saluran di kedua sisi jalan tak mampu menampung debit air. Kepadatan, namun anggota membantu untuk mengalirkan kendaraan-kendaraan agar putar balik. 1 unit pompa dikerahkan Sudin SDA Jakarta Selatan untuk mengurangi genangan. Air baru surut 1 jam kemudian. Area loading dock sekaligus pintu masuk bekerja di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten terendam banjir hingga 70 cm. Banjir terjadi setelah hujan deras melanda wilayah sekitar Bandara Soekarno-Hatta selama 2 jam. Banjir setinggi 50 hingga 70 cm mengenangi area loading dock hingga ke area mesin X-ray. Sejumlah kendaraan yang terparkir di area loading dock ikut terendam. 4 mobil pompa disiagakan untuk menyedot air yang menggenang. Sementara pompa pembuangan air yang tersedia tidak mampu menahan luapan air. Meski banjir mengenangi area loading dock, peristiwa ini tidak mengganggu penerbangan dan aktivitas penumpang di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Puluhan rumah yang berada di Komplek Pondok Karya, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, Senin malam terendam banjir setinggi 50 cm. Selain mengakibatkan genangan air yang diakibatkan oleh guyuran hujan sejak petang kemarin, banjir diperparah dengan adanya luapan Kali Mampang. Pemukiman yang berada di Komplek Pondok Karya, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan terendam banjir setinggi kurang lebih 60 cm pada Senin malam. Selain disebabkan hujan deras yang terjadi sejak petang kemarin, banjir tersebut diperparah dengan adanya luapan Kali Mampang yang berada di pemukiman. Banjir di lokasi ini memang sering terjadi bila musim penghujan tiba, namun sejumlah warga tetap mengeluhkan karena aktivitas terganggu bila banjir melanda. Karena hujan terlalu besar. Pak, ini yang untuk terdampak berapa RT, Pak? Dan RT berapa aja, Pak? Terdampak hampir semuanya ya, dari RT 4. Hampir semuanya yang di kompleks Polri itu hampir terdampak semua. Terkecuali yang di Blok E itu posisinya tinggi, jadi nggak terdampak jalanannya.
Warga berharap pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat memberikan solusi agar banjir tidak terus terulang. Puluhan rumah di Kampung Cicerewet, Desa Cijayanti, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin sore terendam banjir. Banjir diduga akibat penyempitan aliran Sungai Cisaparati yang terdampak proyek perumahan. Hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur sejumlah wilayah di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, membuat puluhan rumah warga di Kampung Cicerewet, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Senin sore terendam banjir. Ketinggian air di pemukiman warga bervariasi, mulai dari 90 cm hingga 1,5 meter. Warga khawatir terjadi banjir susulan, mengingat intensitas hujan yang tinggi di kawasan Bogor dan sekitarnya. Gede, tapi dia nggak terlalu lama juga, tapi langsung gede. Banjirnya kedalaman berapa, Bu? Kalau di aku pokoknya segini. Tenggelam ya? Yang di rumah, yang paling bawah deket kali banget. Kendaraan pada tenggelam juga, Bu? Iya, motor semua. Kalau barang-barang sih udah nggak ada sisanya, udah rusak semua. Meluapnya air sungai Cisaraspati diduga akibat proyek pembangunan perumahan yang menyebabkan penyempitan aliran sungai. Warga mengaku semenjak adanya proyek perumahan, banjir kerap terjadi dan kali ini banjir terparah yang merendam permukiman mereka. Bahwa ada kegiatan dari perusahaan kaitan dengan jalan di atas, kemudian untuk salurannya belum bisa maksimal karena debit airnya tinggi, tidak seimbang dengan salurannya. Alhasil airnya meluap, kemudian sampai terdampak. Pemerintah desa masih melakukan pendataan terkait warga terdampak banjir dan meminta kepada pihak proyek untuk membenahi terkait saluran air yang menjadi penyebab banjir di permukiman warga. Lima orang penumpang kapal speedboat yang terbalik di Laut Desa Weduar, Kepulauan Kei Besar, Kabupaten Maluku Tenggara, berhasil diselamatkan warga. Pemirsa, inilah video detik-detik penyelamatan 5 orang penumpang kapal speedboat yang terbalik di Laut Desa Weduri, Kepulauan Kei Besar, Kabupaten Maluku Tenggara. Warga yang sedang kebetulan melintas dengan menggunakan kapal speedboat melaju kencang menuju lokasi kapal terbalik. Warga langsung menyelamatkan 5 penumpang yang terdiri dari 4 orang dewasa dan 1 orang anak perempuan yang terombang-ambing sambil berpegangan pada kapal speedboat yang terbalik. Pemirsa, kasus gantung diri seorang siswi SMA di depan ruang kelas mulai terkuak. Korban yang merupakan warga desa Selokajang, Kecamatan Serengat, diduga putus cinta dari seorang pelajar yang berasal dari sekolah lainnya. Hasil tersebut diketahui setelah polisi menyelidiki kasus gantung diri siswi SMA tersebut. Sebelumnya korban ditemukan tewas gantung diri di depan ruang kelasnya. Saat kejadian korban masih mengenakan seragam sekolah lengkap. Peristiwa ini menggemparkan sekolah karena saat itu sedang mengadakan acara peringatan Maulid Nabi Muhammad. Bagaimana perkembangan kasus bunuh diri? Kami sudah tersambung dengan kontributor iNews di Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan. Selamat malam, Robi. Selamat malam, Abraham. Iya, dari keterangan yang Anda himpun, apakah sesederhana itu alasan untuk melakukan bunuh diri, putus cinta, atau jangan-jangan ada hal yang belum terungkap? Ya, sampai sejauh ini dari pihak kepolisian masih mengumpulkan keterangan dan beberapa saksi, baik dari teman korban dan juga dari orang tua serta dari pihak sekolah. Namun berdasarkan keterangan beberapa saksi ini, pihak kepolisian menduga bahwa korban ini mengakhiri hidup karena putus cinta dan cintanya ini dilarang oleh orang tua korban. Oke, dari keterangan yang Anda himpun juga, apa yang membuat korban dalam hal ini siswi yang nekat gantung diri mau melakukan aksi yang di luar kendali ini? Sampai sejauh ini kepolisian masih belum dapat mengetahui informasi secara pasti apa yang latar belakangi korban ini mengakhiri hidup. Namun berdasarkan keterangan beberapa saksi bahwa sebelumnya korban ini Robi? Ya, kami menyimak bagaimana? Dan
dari keterangan beberapa saksi ini bahwa korban ini menjalin hubungan dengan temannya yang berada di sekolah lain yang ada di Kota Blitar. Sementara korban ini bersekolah di Kabupaten Blitar, namun karena adanya perbedaan sehingga korban ini hubungan keduanya ini putus, lalu juga inilah yang melatar belakangi korban melakukan aksinya Abraham. Nah, dugaan motif ini diperkuat oleh keterangan dari mana? Ya, dari beberapa saksi yang sudah diperiksa dari pihak kepolisian tadi, Kapolres Blitar AKBP Heri Yudi Setiawan menyampaikan bahwa berdasarkan keterangan dari beberapa saksi, diduga ada motif asmara yang melatar belakangi korban ini mengakhiri hidup. Sementara dari pihak keluarga sendiri juga meminta untuk jenazah korban ini dilakukan otopsi untuk memastikan apakah ada penyebab lain meninggalnya korban ini. Artinya kita memastikan satu hal, tidak ada kekerasan baik itu di lingkup keluarga, lingkup sekolah, termasuk kekerasan yang kita tidak pernah ketahui yang pernah dialami oleh yang bersangkutan dalam hubungan asmaranya. Untuk di lingkungan sekolah sendiri kemarin Nur Cahyo, warga kesiswaan SMA di mana korban ini bersekolah, ini menyebutkan bahwa korban ini tergolong siswa yang rajin bahkan pintar di kelasnya. Bahkan korban ini selalu duduk di depan ketika kegiatan belajar mengajar. Sementara itu hubungan korban ini dengan teman-temannya ini sangat baik. Bahkan korban ini dikenal ramah sehingga saat korban kemarin ditemukan dalam kondisi tergantung di depan ruang kelasnya, seluruh siswa yang kemarin hadir pada peringatan Maulid Nabi melihat korban ini sangat terbuka sekali, Abraham. Sementara itu hubungan korban sendiri dengan keluarga juga tergolong baik meskipun selama ini orang tua korban ini selalu mengawasi, namun kemarin ini korban yang seharusnya tidak pergi ke sekolah meminta datang ke sekolah dengan alasan untuk mengumpulkan tugas. Nah, di saat inilah korban mengakhiri hidupnya, Abraham. Iya. Tentu hal ini tidak semestinya terjadi, namun apapun itu kita prihatin terhadap keluarga yang ditinggalkan dan harapannya tidak akan terulang bagi siapapun di lingkup sekolah. Terima kasih Robi Ridwan, laporan Anda dari Blitar, Jawa Timur. Seorang pria di Pinerang, Sulawesi Selatan mengaku menjadi joki vaksinasi COVID-19 dan telah disuntik 16 kali. Kami hadirkan informasinya untuk Anda saat lagi.